Selamat sore adik-adik mahasiswa. Pada sore hari ini ke malam hari ini kita kuliah sistem pengendalian manajemen. Hanya ini pada bulan puasa kuliahnya materinya saya rekam jadi tidak streaming selama bulan puasa, sehingga sewaktu-waktu adik-adik mahasiswa bisa membuka. Jadi kita mulai saja kuliahnya. Pertemuan pertama atau sebetulnya yang kedua, tapi ini materi pertemuan pertama, pengantar sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem perencanaan pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan kegiatan organisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut. Sistem perencanaan pengendalian manajemen terdiri dari 3 elemen, yaitu perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Jadi 3 elemen itu, yang satu adalah perumusan strategi, yang kedua pengendalian manajemen, dan yang ketiga pengendalian operasionalnya. Adapun arti atau terminologi dari sistem perencanaan pengendalian manajemen itu ada beberapa. Yang pertama adalah perumusan strateginya. Perumusan strategi di sini adalah merupakan proses penentuan tujuan organisasi serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kemudian tujuan itu sendiri adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan keberadaan atau eksistensi organisasi tersebut. Nah, apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Jadi kembali ke strategi, di mana strategi adalah kesatuan rencana organisasi yang komprehensif tanpa batas waktu tertentu, bersifat luas dan umum yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Itu strategi, berbeda dengan rencana. Strategi sebagai dasar penentuan kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan atau aturan-aturan untuk mengarahkan tindakan-tindakan dalam organisasi. Jadi kebijakan itu merupakan pedoman pelaksanaan atau aturan-aturan untuk mengarahkan tindakan-tindakan dalam organisasi. Terminologi selanjutnya yaitu pengendalian. Di situ ada kata pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk mengarahkan seperangkat variabel. Itu adalah ada mesin, ada manusia, ada perlengkapan menuju arah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi mesin, manusia, perlengkapan itu adalah alat pengendaliannya. Pengendalian manajemen adalah meliputi metode, prosedur, dan cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terminologi selanjutnya adalah pemrograman atau penyusunan program. Di sini diartikan sebagai suatu proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan taksiran jumlah sumber untuk setiap program. Program di sini adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk melakukan strategi
untuk melaksanakan strategi dan kebijakan. Jadi strategi itu bisa dilaksanakan, kebijakan itu bisa dilaksanakan kalau itu dengan menggunakan program. Program-program apa saja untuk menuju ke strategi itu. Yang ke-12 adalah penganggaran. Penyusunan anggaran adalah proses penentuan peran manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau bagian program. Anggaran adalah rencana sistematis dan terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah periodenya 1 tahun. Sampai di sini mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat Google, lewat WA Group. Kita lanjutkan. Hierarki perencanaan dan pengendalian manajemen itu dibagi 3 fase. Yang pertama adalah harus jelas ditentukan tujuan, strategi, dan kebijakannya. Itu dirumuskan dalam perumusan strategi. Kemudian implementasi strateginya itu adalah dengan cara pengendalian manajemen. Kemudian efisien dan efektivitas kinerja tugas individu itu pengendalian operasionalnya. Kerangka sistem perencanaan pengendalian manajemen. Suatu perusahaan pasti punya informasi eksternal yang harus diperhitungkan. Jadi di situ ada pengendalian manajemen, ada pengendalian operasional, dan ada pengendalian strategi di lingkup itu. Di tengahnya adalah organisasi, perilaku manusia, pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Disinilah operasional itu dilakukan. Itu harus disusun sasaran dan tujuannya. Kemudian untuk mencapai sasaran dan tujuannya butuh strategi dan kebijakan. Untuk menjalankan strategi dan kebijakan perlu disusun penyusunan program. Penyusunan program dan kebijakan ini butuh anggaran, makanya ada penyusunan anggaran. Kemudian setelah ada program, ada strategi, ada kebijakan, ada program, ada anggaran, itu dilakukan pelaksanaan dan pengukuran. Kenapa ada pengukuran? Karena di sini ada pengendalian. Setelah dilakukan pelaksanaan dan pengukuran, ada pelaporan dan analisis. Kemudian setelah ada pelaporan dan analisis, disusun kembali sasaran dan tujuan dari organisasi itu. Pengertian sistem pengendalian manajemen menurut beberapa para ahli seperti Anthony, Dendron, dan Denford adalah struktur dan proses yang terorganisasi secara sistematis yang digunakan oleh manajemen dalam mengendalikan manajemen. Menurut Marcelliano dan Kirby, sistem pengendalian manajemen diartikan sebagai seperangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memungkinkan pengelolaan informasi untuk tujuan membantu para manajer dalam mengkoordinasikan bagian-bagian dan mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan. Elemen-elemen sistem pengendalian. Elemen-elemen sistem pengendalian itu dibutuhkan alat. Salah satunya atau elemen atau sistem elemen di dalam sistem pengendalian, yaitu pelacak atau detektor atau sensor adalah suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan. Penilai atau asesor itu orangnya adalah suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Efektor adalah suatu perangkat yang sering disebut umpan balik
yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Jaringan komunikasi adalah merupakan perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Elemen SPN menurut Marsilia Reno. Standar pelayanan minimal itu dibagi menjadi dua, struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Strukturnya ada struktur organisasi, pendelegasian otonomi, penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban, hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban, sistem pengukuran prestasi dan ganjaran atau reward, aliran informasi antar bagian atau organisasi. Kemudian prosesnya adalah penentuan tujuan, pengalokasian sumber-sumber, mengevaluasi prestasi, pembuatan keputusan, implementasi keputusan, umpan balik atas hasil keputusan. Ini menurut Anthony, SPM itu ada dua juga, tapi di bawahnya dibagi-bagi dalam strata. Jadi struktur pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen. Struktur itu pusat-pusat pertanggungjawaban sama. Itu di situ ada pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat informasi. Kemudian proses pengendalian manajemen itu adalah tindakan-tindakan para manajer dalam menyusun program, menyusun anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Batasan pengendalian manajemen. Di dalam pengendalian itu selalu harus ada batasan sehingga lebih fokus dan hasilnya dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis di antara ketiganya. Pengendalian tugas paling sistematis dan pengendalian manajemen terletak di antaranya. Ini tolong dalami betul, karena ini formulasi strategi kemudian pengendalian tugas itu yang sistematis yang mana, yang tidak sistematis yang mana, dan di antaranya itu yang mana. Kemudian yang ketiga, formulasi strategi fokus pada jangka panjang. Pengendalian tugas fokus pada kegiatan jangka pendek, sementara pengendalian manajemen terletak di antaranya. Nah, kalau ini lebih mudah dipahami. Formulasi strategi merupakan pikiran kasar atau masa depan. Pengendalian tugas menggunakan data akurat saat ini. Pengendalian manajemen terletak di antaranya. Proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan hal yang lebih penting. Proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dalam pengendalian tugas. Dan dalam pengendalian manajemen, perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang sama pentingnya. Kita lanjutkan hubungan sistem pengendalian manajemen dengan bidang-bidang lainnya. Sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajemen, sistem pengendalian manajemen dengan akuntansi manajemen, sistem pengendalian manajemen dengan struktur pengendalian internal, dan sistem pengendalian manajemen dengan pengauditan internal. Hubungan sistem pengendalian manajemen dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. SPM merupakan bagian dari proses manajemen yang berhubungan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Hubungan SPM dengan akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen digunakan dalam struktur dan proses sistem pengendalian manajemen. SPM menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengukur kinerja pusat pertanggungjawaban dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban.
hubungan SPM dan struktur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai. Tujuan sistem pengendalian internal adalah pengendalian akuntansi internal dan pengendalian administrasi internal. Sistem pengendalian manajemen berhubungan erat dengan pengendalian administrasi internal. Hubungan sistem pengendalian manajemen dengan pengauditan internal. Pengauditan internal berfungsi memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan pengendalian lainnya. Fungsi pengauditan internal telah meluas menjadi pengauditan keuangan internal, pengauditan kepatuhan, dan pengauditan kinerja. Pengauditan kinerja berkembang lebih lanjut ke dalam pengauditan manajemen dan pengauditan kinerja. Standar pelayanan sistem pengendalian manajemen mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengauditan manajemen. Metodologi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan organisasi. Beberapa aspek proses pengendalian. Yang pertama, kegiatan pengendalian manajemen. Yang kedua, keselarasan tujuan. Yang ketiga, perangkat penerapan strategi. Yang keempat, tekanan finansial dan non-finansial. Dan yang kelima adalah bantuan dalam pengembangan strategi baru. Kerangka kerja implementasi strategi. Ini cara kerjanya, mengimplementasikan strategi. Yang satu strategik, kemudian mekanisme penerapannya. Pengendalian manajemen itu kepada struktur organisasi, juga kepada manajemen sumber daya manusia. Di situ struktur organisasi manusia adalah ada kebudayaan di sana yang berpengaruh. Nah, ini strategi ini itu akan memunculkan kinerja. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi. Banyak kegiatan pengendalian tugas yang bersifat ilmiah. Sebagian besar informasi dalam organisasi merupakan informasi pengendalian tugas. Untuk materi yang pertama, saya kira ini dulu. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang paham tentang slide metode ini, bisa bertanya di WA Group. Demikian kuliah ini saya akhiri. Dan terima kasih. Nutupnya ngerti ya. Belum tak tutup, Mas. Ini di exit